Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap kasih karunia Allah selalu hadir dan damai sejahtera selalu melimpah. Saudaraku, sabda firman Tuhan yang akan kita resapi di hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang demikian sabda firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang tukang yang sedang mengerjakan sebuah proyek bangunan gedung yang sangat tinggi. Dari atas bangunan, ia membutuhkan satu batang besi yang tertinggal di bawah. Kemudian tukang tersebut memanggil rekannya yang ada di bawah. Namun rekannya asik mengobrol dengan temannya, sehingga tidak mendengarkan seruan dari si tukang yang ada di atas tadi. Kemudian si tukang tadi mengambil satu lembar uang kertas dari sakunya dan melipatnya dan melemparkan kepada rekannya tadi, dengan harapan ketika terkena uang kertas tadi, maka ia akan menoleh ke atas dan apa yang diinginkan tersampaikan. Namun apa yang terjadi? Ketika uang kertas itu sudah dilemparkan dan mengenai kepalanya dan terjatuh di depannya, si pekerja tadi yang ada di bawah tidak melihat ke atas. Ia mengambil uang kertas tadi dan memasukkan di dalam sakunya. Ia kembali bercerita, ngobrol dengan temannya. Kemudian si tukang yang ada di atas mengambil lagi uang logam yang ada di sakunya. Kemudian melemparkannya dengan tujuan supaya mengalihkan perhatian, supaya melihat ke atas. Dan ternyata usaha dari tukang tadi sia-sia. Uang yang terjatuh diambilnya dan ia tidak melihat ke atas. Lalu si tukang tadi yang ada di atas mencari kerikil yang ada di sekitarnya dan kemudian melempar kepada rekan yang ada di bawah. Setelah terkena lemparan kerikil tadi, pekerja yang ada di bawah kemudian menoleh ke atas sambil marah-marah. Hei engkau, mengapa engkau melempar aku? Sakit rasanya ketika aku terkena lemparan batu darimu. Lalu tukang di atas tadi berbicara. Aku sudah dari tadi memanggil kamu. Aku melempar kamu dengan uang. Kamu tidak memperhatikan aku. Malah kamu mengambil uangnya dan tidak menoleh ke arah ke atas. Begitu juga ketika aku melempar dengan uang koin. Engkau pun juga tidak melihat ke atas dan engkau mengambil uang itu dan engkau masukkan ke dalam saku. Lalu mengapa ketika aku memanggil engkau dengan kerikil, engkau malah marah-marah terhadap aku? Padahal engkau bekerja di bawah untuk melayani atau mengambilkan setiap apa yang menjadi kebutuhan tukang-tukang yang ada di atas. Lalu pekerja yang di bawah itu terdiam dan kemudian mengambilkan sebatang besi yang dibutuhkan oleh pekerja yang ada di atas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita tadi kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu sungguh nyata. Berkat-berkat Tuhan telah kita terima. Namun ketika kita telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kita lupa untuk melihat ke atas, untuk memandang Tuhan, untuk menyembah, memuji Dia di dalam kehidupan kita. Kita hanya sibuk untuk mengambil berkat-berkat yang daripada Tuhan. Lalu ketika Tuhan memberikan sebuah teguran agak keras dengan kerikil atau dengan sebuah persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kita, respon yang kita nyatakan adalah kemarahan kepada Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan melalui pemazmur hari ini untuk kita selalu memuji Tuhan,
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kita pun juga harus memuji Tuhan. Kita pun harus melihat, mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan, dan jangan sibuk akan berkat-berkat itu saja. Namun mari kita selalu mengarahkan hati, pikiran, kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Inilah respon syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan menegur kita dengan teguran yang keras supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Semangat menjalani kehidupan, arahkan hati, pikiran, dan kehidupan saudara hanya kepada Tuhan. Amin.